Anda kids yang hebat. Senang sekali hari ini kita bisa berkumpul untuk belajar tentang Islam dengan gembira. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Tak lupa pula sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Regita dari kelas 4 membahas tentang puasa lisan. Hadirin jamaah Dai Kids Guda berbahagia, lisan kita lebih tegas saat puasa Ramadan. Sungguh ini adalah karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa lisan tidak terjaga merupakan hal yang membatalkan pahala puasa. Khawatir puasa kita sia-sia, puasa kita tidak mendapat apapun kecuali lapar ketika bicara. Dusta, alangkah indahnya jika lisan ini terjaga bukan hanya saat Ramadan tetapi juga bulan-bulan lainnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga lisan di bulan Ramadan saja. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Surat Al-Ahzab ayat 70. Puasa lisan artinya menahan lisan kita agar tidak keluar dari lisan kita adalah qaulan syadida. Menahan lisan kita agar ia berkata dengan baik yang atau diam. Sebagaimana sabda Allah Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fayaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan akhir, hendaklah ia berkata baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa lisan demikian menahan lisan kita agar tidak melakukan dosa-dosa lisan antara lain. 1. Ucapan kesyirikan dan kekufuran. Dosa terbesar yang harus dihindari oleh lisan adalah ucapan-ucapan kesyirikan dan kekufuran. Kata-kata jika diucapkan akan mengeluarkan seorang dari Islam, yakni kata-kata yang bertentangan dengan tauhid, kata-kata yang bertolak belakang dengan akidah Islamnya, kata-kata yang menuhankan selain Allah maupun karena berdoa kepada selainnya. 2. Sumpah palsu. Sumpah palsu termasuk salah satu dosa besar. Imam Al-Zahabi rahimahullah menjelaskan dengan sangat baik dalam kitabnya Al-Kabir. Sa'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil kabiri qolal israqu billahi wa uqulul walidaini wa qatlun nafsi wa syahadatuz zri. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa besar, beliau menjawab menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, membunuh, dan sumpah palsu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Mencela dan menghina. Mencela dan menghina orang lain juga merupakan dosa lisan. Apalagi yang dicela sesama muslim semakin besar dosanya. Hai orang-orang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolokkan ini
itu lebih baik dari mereka. Dan janganlah kamu saling mencela satu sama lain. Dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Barang siapa yang bertobat, maka mereka itulah orang-orang zalim. Quran Al-Hujurat ayat 11. 4. Ghibah. Ghibah berasal dari kata goib, yaitu tidak hadir. Ghibah adalah membicarakan suatu tentang orang yang tidak hadir. Banyak orang menganggap gosip sebagai dosa kecil. Banyak yang meremehkan, padahal ia adalah dosa besar. Wala yaktab ba'dhum ba'dhan ayyuhibbu ahadakum ayyukul lahu ma'akhihi mayyitan fakarimu. Dan janganlah menghujingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Quran Al-Hujurat ayat 12. Seorang yang hobi ghibah dan mencari aib seorang muslim, Allah membuka aibnya meskipun ia menyembunyikan aib itu rapat-rapat. 5. Namimah. Namimah adalah adu domba, yakni ucapan-ucapan merusak hubungan di antara sesama manusia. Ini juga merupakan dosa besar bagi lisan. Rasulullah SAW bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian apa itu al-dhu? Itulah namimah, perbuatan menyebarkan berita untuk merusak hubungan di antara sesama manusia. Hadis riwayat Muslim, Rasulullah pernah mendengar suara dua orang yang disiksa dalam kubur. Beliau memberitahukan kepada para sahabat-sahabat bahwa salah satu di antara mereka disiksa karena namimah. Dosa lisan ini juga membuat pelakunya terhalang di surga. La yadkhulul jannata namam. Tidak masuk surga pelaku namimah. Hadis riwayat Muslim. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan dengan baik. Jangan lupa berdoa dan berbuat baik setiap hari. Semoga Allah memudahkan, membimbing kita semua untuk mempuasakan lisan. Bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi juga di bulan-bulan berikutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.